Dikulum-kulum, dikunyah-kunyah. Assalamualaikum semuanya. 102,2 Radio FM Lidi FM, your entertainment station. Hai Sobat Lidi FM, gimana nih kabarnya? Semoga baik-baik aja ya. Buat kamu yang mungkin baru mau berangkat ke kantor, kuliah, sekolah, atau yang baru aja mau pergi sarapan, atau yang pagi-pagi udah overthinking aja nih. Semoga dengan dengerin aku, kamu jadi lebih semangat ya. Well, di pagi yang cerah ini, kamu ditemani sama aku, Lydia, di Tikuan Pasca sampai beberapa menit ke depan. As usual, Sobat Lydia FM, aku bakal kasih tahu info seputar pembelajaran mata kuliah produksi siaran radio. Makanya, stay tune terus dong. Untuk membakar semangat kamu, aku punya lagu yang menarik yang lagi hit di FYP sosmed kamu nih. This is Sarah Suhairi featuring Alvin Zumi dengan Sa, check this out. Tiada bintang kan bersinar, tiada lagi bumi berputar jika ku tak bersamamu. Semuanya kan runtuh, tiada tulang yang bergetar, tiada senyuman yang ku gemar jika ku tak bersamamu. Semuanya kan runtuh. Aku cuma mahukan kamu. Tiada bintang kan bersinar, tiada lagi bumi berputar jika ku tak bersamamu. Semuanya kan runtuh, tiada tulang yang bergetar, tiada senyuman yang ku gemar jika ku tak bersamamu. Semuanya kan runtuh. Hold up, lupakan semua yang dah berlalu. Tengok depan kan kau ada aku. Janji padaku kau takkan pergi, tetap di sini jangan biar ku sunyi. Tolong percaya semua kataku. Engkau harus buktikan dulu. Memang tak ada yang lain cuma kamu. Jadi apa lagi yang kamu tunggu? Tak Tiada tulang yang bergetar, tiada senyuman yang ku gemar jika ku tak bersamamu. Semuanya kan runtuh. Oke Sobat Lidi FM, move on dari lagu nih. Aku punya informasi tentang laporan pembelajaran produksi siaran radio di pertemuan pertama. Udah pada penasaran kan? Ini dia segmen Leisure Learning Journal. Check this out. Oke, pada pertemuan pertama kemarin, tepatnya di tanggal 23 Februari tahun 2024, di mata kuliah produksi siaran radio yang diampu oleh Bapak dosen Dr. Adi Kusuma SIKOM MSI, baru saja menerangkan tentang rencana pembelajaran studi atau yang biasa disebut dengan RPS, sekaligus menegaskan tentang apa aja yang ada di kontrak belajar. Udah gak sabar kan pengen tahu apa aja isinya? Dengerin Lydia sampai akhir ya! Sobat Lidi FM, mata kuliah produksi siaran radio ini disajikan sebagai mata kuliah pilihan loh di program studi komunikasi penyiaran Islam UIN SMH Banten pada semester 4. Mata kuliah ini wajib dipilih bagi kamu yang minat di radio ya. Pada mata kuliah ini mahasiswa diajarkan untuk mengenal apa itu radio, sejarah radio, penyiaran radio, teknik audio, teknik siaran, frekuensi radio, sistem perangkat radio, dan juga lainnya seputar memproduksikan radio. Sobat Lidi FM, tahu nggak sih apa yang menjadi capaian pada mata kuliah ini? Mahasiswa diharapkan mampu memahami radio secara menyeluruh, baik secara teknis maupun non-teknis. Mampu membuat program siaran yang bermutu sesuai P3 dan SPS. Mampu menjadi penyiar dan programmer handal sebuah stasiun radio. Mampu memahami dan menyusun setiap tugas dari setiap divisi yang ada di sebuah stasiun radio. Mampu menjadi praktisi kepenyiaran radio visioner, berkualitas, dan berdedikasi tinggi. Materi apa aja sih yang akan dipelajari? Sobat Lidi FM pasti tahu dong materi pembahasan yang akan pertama kali dibahas adalah konsep dasar dari mata kuliah itu sendiri. Nah, baru tuh setelahnya materi-materi yang mencakup tentang radio, seperti konsep dasar radio, penyiaran, karakteristik, dan sejarah radio. Regulasi penyiaran radio di Indonesia, kemudian sistem komunikasi radio, frekuensi radio, dan penggunaannya di Indonesia. Materi lainnya yakni jenis-jenis frekuensi radio, transmisi, dan perkembangannya di Indonesia. Selanjutnya, pengertian, konsep, dan jenis siaran radio, serta radio sebagai salah satu komunikasi massa. Masih banyak lagi sebenarnya Sobat Lidi FM seperti teknik komunikasi dan jurnalistik penyiaran radio, evaluasi pengembangan programan siaran radio,
administrasi, organisasi, SDM, dan manajemen radio. Kemudian yang terakhir adalah praktikum siaran, produksi, produk siaran radio, programming, dan pemasaran. Nah, Sobat Lidi FM, beralih dari materi di setiap pokok pembahasan, pasti akan ada tugas kan? Sama halnya seperti tugas tagihan yang tertera di RPS mata kuliah produksi siaran radio. Seperti apa saja tugas yang harus dikerjakan oleh mahasiswa? Yaitu pertama, ada tugas mingguan berupa pembuatan tugas mandiri learning journal, yaitu mahasiswa membuat rekaman audio berdurasi 5 sampai dengan 10 menit yang berisikan laporan pembelajaran dari pertemuan sebelumnya. Nah, yang kedua adalah tugas-tugas praktikum pada setiap materi produksi siaran radio, baik individu maupun kelompok. Pengumpulan tugas ditetapkan sesuai jadwal yang telah ditetapkan ya. Jika tidak sesuai, maka dianggap tidak mengerjakan tugas. Bobot penilaian pada mata kuliah ini sebenarnya sama saja dengan mata kuliah lainnya yang 3 SKS, seperti aspek-aspek yang akan dinilai untuk menentukan nilai akhir dalam perkuliahan. Presensi kehadiran memiliki bobot nilai 15%, ujian tengah semester 25%, ujian akhir semester 30%, dan tugas 30%. Catatan ya teman-teman, pada mata kuliah semester ini jika terdapat mahasiswa yang berhasil publikasi jurnal berakreditasi SINTA dengan tema penulisan tentang radio, maka mahasiswa bersangkutan berhak mendapatkan nilai A. Oke, terakhir nih Sobat Lidi FM, bahasa tata tertib kali ya. Sobat Lidi FM dimanapun berada, sebenarnya tata tertib mata kuliah ini tidak jauh berbeda dengan mata kuliah lainnya. Tata tertib yang pertama adalah pembelajaran dilakukan secara tatap muka tentunya. Kemudian kedua, mahasiswa harus hadir di ruangan. Toleransi keterlambatan maksimal 15 menit. Jadi jangan sampai terlambat ya. Jika mahasiswa terlambat di atas 15 menit, dosen mempersilahkan masuk ruangan, akan tetapi mahasiswa dianggap tidak hadir. Keempat adalah saling menghargai dan tidak membuat kegaduhan atau gangguan atau kerusakan ketika jam pelajaran dimulai. Yang kelima, mahasiswa memakai pakaian rapi dan sopan. Kemudian keenam, mahasiswa mengangkat tangan jika ada yang ingin ditanyakan atau menjawab pertanyaan dengan bahasa yang sopan tentunya. Ketujuh adalah selama perkuliahan berlangsung, handphone diharapkan dalam posisi off atau silent ya. 8. Mahasiswa memberikan pemberitahuan resmi secara tertulis jika tidak dapat mengikuti UTS dan atau UAS. 9. Mahasiswa tidak diperbolehkan mencontek ataupun memberikan contekan selama ujian. Mencontek dan memberikan contekan adalah pelanggaran akademik dan pelakunya akan dikenakan sanksi berupa nilai TL. 10. Jika berhalangan hadir dalam kuliah, mahasiswa harus izin H-1 via WhatsApp dengan menyertakan surat dari dokter jika sakit atau surat lainnya yang sesuai. Terakhir 11. Mahasiswa yang boleh mengikuti UAS adalah mahasiswa yang telah mengikuti perkuliahan minimal 75% atau 11 pertemuan. Oke, itu dia informasi tentang laporan pembelajaran mata kuliah produksi siaran radio pada pertemuan pertama di segmen Linjur Learning Journal. 102,2 Radio FM Lidi FM, your entertainment station. Gak kerasa ya, Lydia udah nemenin sobat bermenit-menit. Dan udah saatnya say goodbye buat sobat Lidi FM. Sebelum Lydia undur diri, Lydia punya kutipan nih dari Misty Laun. Lupakan soal aturan jadwal dan tujuan yang berlebihan dan ikuti panggilan hidupmu. Sebelum kita tutup sobat Lidi FM, tadi Lydia udah nerima pesan dari Mas Jaka di Serang. Katanya, Mbak Li, Jaka mau request lagu Hivi dong dengan Mata ke Hati. Terus mau titip salam juga buat Neng Ayu di Jawa. Semangat ya merantaunya. Oke, langsung saja tanpa basa-basi, ini dia Hivi Mata ke Hati. Lydia undur diri, sampai ketemu di segmen selanjutnya. Tak pernah ku rasakan cinta begitu hebatnya sebelum ku kenal kamu. Dunia pun kelabu dan kau datang membawa cinta yang tak lama ku nanti. Oh kau